Halo Bang Bro, apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar nama negara bagian Amerika Serikat di bawah ini? Texas, sebuah negara bagian yang saat ini diduga sedang memanas dengan Amerika karena isu imigran. Meski begitu, masih banyak hal yang perlu diwaspadai dari negara ini. Mulai dari harga pajak yang relatif tinggi yang jadi salah satu alasan mengapa sebagian orang tidak berpikir untuk pindah ke Texas. Tarif pajak penjualan negara adalah 6,25% dan angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya sebesar 5,53%. Selain itu, Texas menempati peringkat ke-8 pajak properti tertinggi di negaranya dengan tingkat rata-rata 1,81%. Berita baiknya, Texas tidak memungut pajak penghasilan pribadi apapun, tapi mereka mengganti kerugian itu dengan memungut pajak penjualan dan pajak properti. Tingginya biaya pajak juga sama dengan biaya hidup di Texas, yang umumnya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Meski masih jauh lebih murah dibandingkan di negara bagian seperti California atau New York. Penduduk Texas juga diperkirakan akan membayar sekitar 14% lebih banyak dibandingkan negara bagian lain di Amerika Serikat untuk harga barang dan jasa. Selain itu, harga pangan di Texas juga meningkat selama beberapa tahun terakhir dan sekitar 8% lebih mahal dibandingkan di negara lain. Satu-satunya hal yang murah di Texas adalah bahan bakarnya. Jadi setidaknya perjalanan dengan mobil akan lebih murah. Selanjutnya adalah kebiasaan orang-orang Texas untuk membawa senjata kemanapun mereka pergi. Jika biasanya senjata tajam dilarang penggunaannya, tapi di Texas hal ini sangat lumrah terjadi. Selain itu, doktrin agama dan undang-undang juga mengizinkan seseorang di Texas untuk menggunakan senjata apabila mereka merasa terancam. Orang-orang Texas juga menyukai olahraga dengan senjata tajam. Misalnya menembak, berburu, dan apapun yang termasuk dalam undang-undang. Texas memiliki undang-undang senjata yang paling longgar di Amerika Serikat. Jadi kepemilikan senjata sudah menjadi kebiasaan dan bagian dari gaya hidup orang Texas. Memiliki pistol dan senapan untuk berburu, olahraga menembak, sampai untuk pertahanan diri adalah hal yang normal di negara mereka. Meski begitu, dalam hal keamanan, tingkat kejahatan dengan kekerasan di Texas mengalami peningkatan sejak tahun 2015 silam. Menurut FBI, Texas memiliki tingkat kejahatan dengan kekerasan sebesar 455 per 100.000 orang pada tahun 2022. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Selain kejahatan dengan kekerasan, kejahatan terhadap properti juga sangat tinggi di negara ini. Tapi di saat yang bersamaan, jumlah petugas polisi dibandingkan dengan total populasi di Texas ini terus mengalami penurunan, di mana hanya ada 2 petugas untuk setiap 1.000 orang. Angka tersebut kira-kira 0,5 lebih rendah dari rata-rata di Amerika Serikat. Tapi sebelum jauh membahas apa saja hal-hal aneh dari negara ini, kita selesaikan dulu soal perang dingin antara Texas dan Amerika. Lebih tepatnya para pemimpin mereka. Isu imigran yang mencuat membuat kedua negara dan negara bagiannya ini sedikit bersitegang. Masalah mereka awalnya dipicu oleh Texas yang mengeluarkan undang-undang yang membatasi imigran agar tidak bebas masuk ke wilayah mereka yang kebetulan berbatasan langsung dengan Meksiko. Pasalnya, beberapa tahun terakhir, angka penggunaan narkoba dan perdagangan manusia terbilang tinggi. Jadi untuk mewaspadai hal itu, pemerintah Texas berinisiatif untuk bikin undang-undangnya sendiri. Meski kenaikan jumlah imigrannya hanya 9%, tapi operasi yang dilakukan tetap dianggap sebuah masalah. Kita doakan semoga perang dinginnya segera berakhir. Kita beralih ke cuaca di negara ini. Karena pertimbangan ini juga penting jika kamu memilih untuk tinggal di sana sebelum benar-benar memutuskan akan tinggal di Texas. Sebaiknya mempertimbangkan dulu baik dan buruknya cuaca di negara ini. Pasalnya musim dingin di Texas bisa jadi sejuk. Tapi musim dingin yang sejuk itu juga ternyata bisa menyebabkan musim panas yang panas dan lembab dan berlangsung dalam waktu yang lama, antara bulan Mei hingga September. Suhu seringkali mencapai 90-an dan bahkan 100-an Fahrenheit atau 37 hingga 38 derajat Celcius. Ditambah lagi ancaman kekeringan yang berpanjangan dan terbatasnya akses terhadap air bersih menjadi tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Fenomena cuaca ekstrem juga cukup sering terjadi.
Lembah Sungai Merah di Texas Utara bahkan sering mengalami tornado dibandingkan negara bagian lainnya. Urbanisasi atau perpindahan penduduk agaknya juga jadi masalah besar bagi Texas. Pasalnya jumlah penduduk yang terus bertambah juga mempengaruhi beberapa dampak buruk yang ditimbulkan. Perusahaan dan badan bisnis terkenal yang pindah ke wilayah tersebut ikut mendorong pertumbuhan populasi. Bahkan sekitar 40 perusahaan pindah ke Austin. Termasuk Tesla yang sedang membangun pabrik teknologi raksasa baru di Austin. Bahkan Elon Musk meninggalkan rumahnya di Delaware dan pindah ke Texas. Salah satu penyebab beberapa perusahaan dan orang-orang memilih pindah ke Texas karena adanya kecanggihan teknologi yang bisa membantu mereka bekerja tanpa harus datang ke kantor. Sehingga untuk membayangkan hidup di kota-kota yang padat seperti Los Angeles, Chicago, sampai New York bisa sedikit terobati. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik hingga mendorong urbanisasi di Texas untuk terus mengalami peningkatan. Meski begitu, cara yang ditempuh ini juga tidak berakhir begitu saja atau membuat kondisi di Texas jauh lebih baik. Pasalnya, semakin banyak orang yang berdatangan juga membuat Texas semakin sesak. Termasuk lalu lintasnya yang juga kian memburuk karena padatnya lalu lintas. Lalu lintas bisa menjadi mimpi buruk, terutama di jam sibuk. Bahkan perjalanan sederhana ke toko kelontong terkadang bisa berubah menjadi mimpi buruk karena ditempuh selama 2 jam. Texas juga menjadi kota rawan kecelakaan kendaraan bermotor dibandingkan negara bagian lainnya. Masalah kecelakaan juga sebenarnya dipicu oleh pengendara di Texas yang terbilang agresif. Mereka cenderung mengemudi dengan kecepatan tinggi, ini karena batas kecepatan maksimal di Texas melebihi 85 mil per jam. Menurut informasi yang diterbitkan Houston Chronicle, sekitar 10 orang meninggal setiap hari akibat kecelakaan di jalan raya. Pada tahun 2017, 3.700 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, sementara 17.500 lainnya mengalami luka berat. Seringkali serangga menjijikan lainnya terlihat di suatu tempat di Amerika, ini terjadi di Texas. Bagaimana tidak, negara ini menjadi rumah bagi setidaknya 38.000 spesies serangga. Belum cukup, ada juga sekitar 84 spesies nyamuk berbeda yang menghuni negara bintang tunggal tersebut. Juga ada satu makhluk yang menyukai iklim panas dan lembab, salah satunya adalah nyamuk. Nyamuk tidak hanya sangat mengganggu tetapi juga membawa banyak penyakit berbahaya dan menularkannya ke manusia. Sayangnya wabah itu tidak dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang memadai di Texas. Ini karena Texas berada di peringkat ke-49 dalam hal keterjangkauan dan akses terhadap layanan kesehatan di Amerika Serikat. Khususnya di daerah-daerah terpencil di negara ini, akses terhadap layanan kesehatan masih kurang baik. Layanan kesehatan juga sangat mahal di Texas, sehingga banyak orang lanjut usia yang tidak memiliki asuransi kerja. Satu hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Texas adalah memastikan perusahaan menawarkan tunjangan kesehatan yang layak sebelum pindah ke Texas. Selain layanan kesehatan, hingga saat ini banyak warga Texas yang tidak memiliki akses koneksi internet kecepatan tinggi. Tapi akses internet agaknya bukan sesuatu yang begitu berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Texas. Pasalnya di tahun 2020 lalu saja, penggunaan internet di negara ini masih minim di kalangan dewasa. Hanya sekitar 41% saja yang pernah mengakses internet. Kebanyakan mereka juga tidak terlalu terpaku dengan internet saat bekerja. Internet secara umum cukup terjangkau di Texas, jadi setidaknya hal itu tidak menjadi masalah. Namun belakangan pajak penggunaan internet juga sudah diberlakukan di negara ini. Nah Bang Bro, bagaimana pendapatmu tentang negara ini? Berikan komentarmu di kolom komentar di bagian bawah. Terima kasih sudah menonton.